Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Apa saja sih contoh dari akhlak tercela itu? Lalu, apa saja ya dampaknya? Dan bagaimana cara kita menghindari diri dari perilaku akhlak tercela itu ya? Yuk kita bahas sama-sama. Contoh pertama dari perbuatan akhlak tercela yaitu ananiyah. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Sifat ananiyah ini juga termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan, akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, yang diiringi sifat iri dan dengki. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, sifat ananiyah ini akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu, apa saja ya bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiyah ini? Ada beberapa bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiyah. Bahaya-bahaya tersebut diantaranya yaitu 1. Menimbulkan kekecewaan kepada orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang keempat, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya yang paling benar. Dan perilaku tercela bukan hanya ananiyah, tetapi sifat putus asa juga termasuk perilaku akhlak tercela. Nah, ada yang tahu tidak kenapa putus asa merupakan akhlak tercela? Yap, karena putus asa merupakan sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita. Dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang ia inginkan. Putus asa juga termasuk akhlak mazmumah, maka memiliki dampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif dari perilaku putus asa ini diantaranya yaitu yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Khawatirnya, ia akan mengalami kegagalan lagi. Seperti yang kita tahu bahwa Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 ini menjelaskan bahwa kita sebagai muslim dan muslimah
harus berusaha menghindari diri dari sifat putus asa. Lalu, bagaimana ya caranya? Ada beberapa tips yang bisa digunakan, di antaranya yaitu 1. Merenungi kegagalan yang dialami orang lain, sehingga kita dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang tersebut. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh dan soleha, kita juga harus menghindari sikap marah atau gadab, karena sikap marah termasuk ke dalam akhlak tercela yang bersumber dari bisikan syaitan. Untuk itu, kita harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak mudah marah dengan cara bersabar. Hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan orang yang dapat menahan amarah ini merupakan salah satu ciri dari orang yang muttaqin. Nah, seringkali di saat kita marah dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati kepada orang lain. Selain itu, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan yang anarkis. Karena marah merupakan sifat tercela, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa harus berusaha menghindari diri dari sifat tersebut ya. Perilaku akhlak tercela selanjutnya yaitu sikap tamak atau rakus. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang haus hendak minum air laut, yaitu semakin banyak ia meminum air laut, maka semakin bertambah pula rasa dahaganya. Orang yang tamak ini senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Kehidupannya hanya disibukkan untuk terus-menerus mendapatkan apa yang ia inginkan, karena orang tamak sudah lupa akan tujuannya hidup di dunia ini. Nah, begitu ya soleh dan soleha. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk menjauhi diri dari perilaku tercela. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.